Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita tidak hanya melihat saham dari permukaan, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka dan pergerakan harga. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Di video kali ini, kita akan membahas satu saham yang cukup menarik, PT Green Power Group Tbk atau LABA. Saham yang di satu sisi menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, tapi di sisi lain menyimpan sejumlah tanda tanya besar. Analisa ini dibuat pada tanggal 25 Maret 2026 dengan menggunakan data Q3 2025 dan harga penutupan per 17 Maret 2026. Seperti biasa, saya sangat menyarankan Anda untuk tetap melakukan riset mandiri dan memverifikasi kembali setiap angka yang disajikan. Karena dalam investasi, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat yang akan bertahan. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang bisnis laba. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Memahami bisnis laba. Untuk memahami sebuah saham, kita tidak bisa langsung lompat ke angka. Kita harus mulai dari memahami bisnisnya terlebih dahulu. PT Green Power Group Tbk adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1990. Bisnis utamanya adalah distribusi produk baja dan produk turunan baja yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, secara teori, ini adalah perusahaan yang sudah matang. Bukan startup, bukan perusahaan baru, tapi perusahaan yang sudah melalui banyak siklus ekonomi. Namun, disinilah mulai menarik. Karena jika kita hanya melihat dari deskripsi, kita akan berpikir, oh, ini perusahaan baja biasa. Bisnisnya stabil, tapi mungkin tidak terlalu growth. Tapi kenyataannya, laba tidak berhenti di sana. Mereka mulai melakukan sesuatu yang cukup agresif. Masuk ke sektor energi. Masuk ke bisnis baterai. Melalui dua entitas. PT Sustainable Energy Development Trading dan PT Green Power Battery, kepemilikan 51%. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Karena ini berarti laba sedang mencoba bertransformasi dari bisnis lama ke bisnis masa depan. Dan kalau kita bicara tentang masa depan, tidak bisa dilepaskan dari satu kata, energy. Dan lebih spesifik lagi, battery atau storage energy. Ini adalah sektor yang sedang booming secara global. Digunakan untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, infrastruktur masa depan. Artinya, laba sedang mencoba masuk ke industri yang potensinya besar, growth-nya tinggi, tapi juga penuh risiko. Dan disinilah konflik mulai muncul. Karena di satu sisi, ini bisa menjadi peluang besar. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi jebakan jika eksekusinya gagal. Dan sebagai investor, kita tidak boleh hanya melihat cerita. Kita harus melihat apakah cerita ini didukung oleh angka atau tidak. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Pertumbuhan yang mengejutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan mungkin paling membuat banyak orang tergoda. Growth. Ketika kita melihat angka, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Revenue growth year over year, plus 671%. EPS growth year over year, plus 214%. Saya ulangi, 671% pertumbuhan revenue, 214% pertumbuhan laba. Ini bukan sekedar growth, ini adalah hypergrowth. Dan biasanya, ketika investor melihat angka seperti ini, reaksinya hanya satu. Wow, ini gila, ini harus dilirik. Tapi, disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena dalam investasi, tidak semua yang terlihat luar biasa, benar-benar luar biasa. Ada satu konsep penting dalam value investing. High growth needs high scrutiny. Semakin tinggi pertumbuhan, semakin tinggi juga tingkat kewaspadaan kita. Kenapa? Karena pertumbuhan seperti ini bisa terjadi karena beberapa hal. 1.
bisnis benar-benar berkembang pesat. Ini skenario terbaik. 2. Efek dari basis yang kecil atau low base. Artinya tahun sebelumnya sangat kecil, sehingga kenaikan terlihat ekstrim. 3. Lonjakan sementara atau one-off atau tidak berulang. Misalnya ada proyek besar sekali saja. 4. Perubahan model bisnis. Misalnya masuk ke sektor baru seperti baterai tadi. Dan tugas kita sebagai investor adalah mencari tahu, ini termasuk yang mana. Karena kalau ini sustainable, ini bisa jadi multi-bagger. Tapi kalau tidak, ini bisa menjadi jebakan paling berbahaya. Dan untuk menjawab itu, kita tidak cukup hanya melihat growth. Kita harus masuk ke profitability. Profitabilitas yang terlihat terlalu bagus. Sekarang kita lihat margin. Gross margin 54%, operating margin 25%, net margin 24%. Sekilas, ini terlihat sangat luar biasa. Karena untuk bisnis seperti distribusi baja, margin seperti ini hampir tidak masuk akal. Biasanya, distributor itu margin tipis. Jadi ketika kita melihat angka seperti ini, kita harus bertanya, ini benar atau ada sesuatu di baliknya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisnis baterai mulai berkontribusi besar. Kemungkinan kedua, ada perubahan model bisnis. Kemungkinan ketiga, ada faktor non-recurring. Dan ini penting, karena margin tinggi belum tentu sustainable. Sekarang kita lihat dari sudut yang berbeda. ROE 3,36%. ROA 2,46%. Dan di sini mulai terlihat sesuatu yang jagal. Karena biasanya, kalau margin tinggi, ROE juga tinggi. Tapi di laba, margin tinggi tapi ROE rendah. Ini seperti perusahaan terlihat menghasilkan keuntungan besar, tapi tidak benar-benar efisien dalam menggunakan modalnya. Dan ini adalah sinyal awal bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron. Dan ketika dalam analisa fundamental kita menemukan ketidaksinkronan seperti ini, itu artinya kita harus masuk lebih dalam lagi. Karena seringkali, disitulah risiko terbesar bersembunyi. Dan bagian berikutnya adalah bagian yang paling penting dan paling sering diabaikan oleh investor pemula. Cash flow, realita di balik laba. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tapi justru paling menentukan kualitas sebuah bisnis, yaitu cash flow. Karena dalam dunia investasi, ada satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Profit is opinion. Cash is fact. Laba bisa dimanipulasi. Cash tidak bisa berbohong. Dan sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di laba. Cash flow dari operasi, minus 64 miliar. Free cash flow, minus 65 miliar. Padahal di saat yang sama, net income plus 4 miliar. Artinya perusahaan mencatat laba, tapi tidak menghasilkan uang. Dan ini adalah salah satu kondisi paling berbahaya dalam analisa fundamental. Coba kita bayangkan, Anda punya bisnis, di atas kertas Anda untung, tapi di rekening uangnya tidak ada. Pertanyaan sederhana adalah, apakah itu bisnis yang benar-benar sehat? Dan disinilah banyak investor pemula terjebak. Mereka melihat laba naik, growth tinggi, dan langsung berpikir, ini perusahaan bagus. Padahal kalau kita gali lebih dalam, uangnya justru keluar, bukan masuk. Dan ini bukan sekedar warning kecil, ini adalah red flag besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa cash flow bisa negatif? Ada beberapa kemungkinan besar. 1. Piutang membengkak. Perusahaan mencatat penjualan tapi belum menerima uangnya. 2. Inventory menumpuk. Barang diproduksi atau dibeli tapi belum terjual. 3. Ekspansi agresif. Perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk pertumbuhan. Dan untuk mengetahui yang mana, kita harus masuk ke bagian berikutnya, efisiensi operasional. Sekarang kita lihat lebih dalam bagaimana bisnis ini beroperasi sehari-hari. Days inventory, 201 hari. Days receivable, 92 hari. Days payable, 50 hari. Dan yang paling penting, cash conversion cycle, 242 hari. Mari kita sederhanakan. Perusahaan butuh 242 hari untuk mengubah modal menjadi uang kembali. Artinya,
Hampir 8 bulan uang terkunci dalam bisnis. Sekarang kita bayangkan, perusahaan membeli barang hari ini baru bisa menjualnya setelah berbulan-bulan. Dan bahkan setelah terjual, uangnya belum tentu diterima langsung. Dan selama itu, perusahaan tetap harus bayar operasional, bayar supplier, jalankan bisnis. Inilah yang menyebabkan cash flow menjadi negatif. Dan ini bukan sekedar angka, ini adalah masalah struktural dalam bisnis. Karena bisnis yang sehat biasanya punya perputaran cepat, cash flow positif, siklus kas yang pendek. Sedangkan laba justru sebaliknya. Dan ini menjelaskan satu hal penting. Kenapa laba ada, tapi cash tidak ada? Kualitas laba, earnings quality. Sekarang kita gabungkan semuanya. Di satu sisi, margin tinggi, laba naik drastis. Di sisi lain, cash flow negatif, perputaran lambat. Ini menciptakan satu kesimpulan penting. Kualitas laba patut dipertanyakan. Karena laba yang berkualitas harus didukung oleh cash flow yang sehat, operasional yang efisien. Kalau tidak, maka laba tersebut bisa jadi hanya di atas kertas. Dan disinilah banyak value trap terbentuk. Saham terlihat murah, tumbuh, tapi ternyata kualitasnya rendah. Dan investor yang tidak teliti akan masuk terlalu cepat. Neraca dan kesehatan keuangan. Sekarang kita lihat sisi positifnya. Karena tidak semua hal di laba itu buruk. Current ratio 2.25. Quick ratio 1.63. Likuiditas aman. Debt to equity 0.13. Hutang rendah. Total liabilities per equity 0.36. Struktur modal sehat. Dan yang paling penting, Altman Z-score 4.46. Artinya, risiko kebangkrutan sangat rendah. Ini adalah poin penting, karena meskipun bisnisnya punya masalah, secara neraca, perusahaan masih kuat. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Ketergantungan pada pendanaan. Mari kita lihat angka ini. Cash flow dari financing plus 77 miliar. Sekarang kita hubungkan. Cash flow operasi negatif 64 miliar. Cash flow pendanaan plus 77 miliar. Artinya, perusahaan bertahan bukan dari bisnisnya, tapi dari pendanaan. Dan ini sangat penting, karena bisnis yang sehat hidup dari operasionalnya. Sedangkan bisnis yang bermasalah hidup dari suntikan dana. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada dua kemungkinan. Satu, dilusi saham. Perusahaan menerbitkan saham baru. Dua, penambahan hutang. Resiko meningkat di masa depan. Dan bagi investor, ini berarti potensi resiko tambahan yang tidak terlihat di awal. Valuasi, murah atau mahal? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan investor. Saham ini murah atau mahal? Dan seperti biasa, jawabannya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat satu persatu. PBV 1.09. Sekilas ini terlihat murah, karena artinya harga saham hanya sedikit di atas nilai bukunya. Bagi investor value, ini biasanya menarik. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Sekarang kita lihat PER. TTM, 32 kali. Ini langsung berubah drastis. Dari terlihat murah menjadi mahal. Dan kita lanjut lagi. EV per EBIT, 70 kali. Ini bukan sekedar mahal, ini sangat mahal. Dan yang lebih penting lagi, earnings yield, 3%. Artinya, kalau Anda membeli saham ini, imbal hasil dari labanya hanya sekitar 3% per tahun. Sekarang kita tarik kesimpulan sementara. Dari sisi aset terlihat murah. Dari sisi laba, mahal. Dari sisi cash flow, sangat mahal. Dan ini adalah ciri khas dari satu jenis saham, value trap.
Saham yang terlihat murah di permukaan, tapi sebenarnya tidak memberikan nilai yang cukup bagi investor. Dan disinilah pentingnya melihat bisnis secara menyeluruh, bukan hanya satu rasio saja. Price action, market sudah bicara. Sekarang, kita lihat sesuatu yang seringkali lebih jujur dari laporan keuangan. Pergerakan harga. 6 bulan, negatif 69%. 3 bulan, negatif 34%. YTD, negatif 31%. Ini bukan sekedar turun, ini adalah downtrend yang sangat kuat. Dan dalam dunia market, ada satu prinsip penting. Price reflects perception. Harga mencerminkan persepsi pasar. Artinya, ketika harga turun sedalam ini, biasanya market sudah melihat sesuatu yang mungkin belum disadari semua investor. Bisa jadi, kekhawatiran terhadap cash flow, keraguan terhadap kualitas laba, atau ketidakpercayaan terhadap sustainability growth. Dan seringkali, harga turun dulu, fundamental menyusul belakangan. Inilah kenapa investor yang hanya melihat laporan keuangan tanpa melihat price action sering terlambat. Psikologi investor, jebakan paling berbahaya. Sekarang kita bahas sesuatu yang lebih dalam. Psikologi investor. Kenapa saham seperti laba bisa terlihat sangat menarik? Karena ada 3 hal yang sangat menggoda. 1. Growth tinggi. Angka 671% langsung memicu emosi. Ini pasti peluang besar. 2. Harga sudah turun jauh. Turun 69% membuat banyak orang berpikir ini sudah murah banget. 3. PBV rendah. Memberi ilusi. Ini undervalue. Dan ketika 3 hal ini bertemu, terjadilah yang disebut perfect trap. Investor masuk bukan karena analisa mendalam, tapi karena terlihat murah, terlihat tumbuh, terlihat kesempatan. Padahal yang tidak terlihat adalah kualitas laba rendah, cash flow negatif, efisiensi buruk. Dan disinilah uang paling banyak hilang. Sekarang kita gabungkan semuanya. Big picture. Sisi positif, growth sangat tinggi, margin besar, debt rendah, ada ekspansi ke sektor masa depan, battery. Sisi negatif, cash flow negatif besar, perputaran bisnis lambat, kualitas laba diragukan, valuasi tidak murah secara earnings, downtrend kuat. Dan sekarang, kita sampai pada inti dari analisa ini. Final verdict. Karakter saham laba. Laba bukan saham value murni. Laba juga bukan growth yang sehat. Laba adalah high growth dengan kualitas rendah. Story bagus, tapi eksekusi belum terbukti. Potensi besar dengan risiko besar. Ini adalah tipe saham yang cocok untuk trader spekulatif atau investor dengan toleransi resiko tinggi. Tapi untuk value investor konservatif, ini masih belum layak disebut aman. Analisa teknikal laba. Sekarang, setelah kita membahas fundamentalnya secara mendalam, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi teknikal. Karena dalam investasi, tidak cukup hanya tahu perusahaan itu bagus atau tidak. Kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk. Dan seringkali, market memberikan sinyal lebih cepat melalui pergerakan harga. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada saham laba. Tren utama. Jika kita melihat pergerakan harga dalam beberapa bulan terakhir, kita akan menemukan sesuatu yang sangat jelas. Dalam 6 bulan terakhir, harga turun hampir 70%. Dalam 3 bulan terakhir, turun lebih dari 30%. Dan sejak awal tahun, sudah turun lebih dari 30%. Ini bukan sekedar koreksi biasa. Ini adalah downtrend yang sangat kuat. Dan dalam analisa teknikal, ada satu aturan dasar. Trend is your friend, until it ends. Selama tren belum berubah, maka probabilitas terbesar
harga akan melanjutkan arah tersebut. Dan saat ini, struktur laba masih menunjukkan lower high dan lower low. Artinya, setiap kenaikan justru dimanfaatkan untuk jual. Support dan resisten. Sekarang kita lihat area penting yang menjadi medan pertempuran antara buyer dan seller. Di bagian bawah, kita punya area support kuat di sekitar 97 sampai 100. Ini adalah area psikologis, tempat di mana harga sempat berhenti turun. Namun, perlu diingat, support yang sering dites akan semakin lemah. Jika level ini jebol, maka harga bisa masuk ke fase price discovery ke bawah. Di sisi atas, kita punya beberapa resistan penting. Area 150 sampai 170. Area 200 sampai 220. Ini adalah zona di mana banyak investor sebelumnya terjeda dan berpotensi menjual saat harga kembali ke sana. Momentum market. Sekarang kita bicara tentang momentum. Dengan penurunan sedalam ini, besar kemungkinan indikator seperti RSI sudah berada di area oversold. Artinya, secara jangka pendek ada potensi pantulan. Tapi, ini yang sering disalahpahami. Oversold bukan berarti langsung bullish. Dalam banyak kasus, harga bisa tetap oversold dan terus turun lebih dalam. Sementara itu, momentum secara keseluruhan masih cenderung negatif. Artinya, buyer belum benar-benar mengambil alih. Perilaku market atau smart money. Dalam kondisi seperti ini, kita juga perlu memahami siapa yang sedang bermain di market. Biasanya dalam downtrend kuat, terjadi yang namanya distribusi, di mana harga turun dengan volume besar, naik dengan volume kecil. Artinya, pihak yang lebih besar kemungkinan sedang keluar secara bertahap. Sementara investor retail mulai masuk karena merasa harga sudah murah. Dan ini adalah jebakan klasik. Terlihat murah, tapi ternyata masih bisa turun lebih dalam. Potensi pola. Dengan kondisi saat ini, laba masih berada dalam fase yang disebut falling knife. Artinya, harga masih jatuh tanpa dasar yang jelas. Dan dalam kondisi ini, risiko terbesar adalah masuk terlalu cepat, karena kita tidak pernah tahu di mana titik bawah sebenarnya. Alternatif yang lebih sehat adalah menunggu fase sideways atau base formation, di mana harga mulai stabil dan market mulai menemukan keseimbangan. Skenario strategi. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. Jika Anda tipe agresif dan siap dengan risiko tinggi, Anda bisa mempertimbangkan entry di area sekitar 100, dengan catatan ada tanda pantulan dan volume mulai meningkat. Target jangka pendek di area 130 sampai 150. Namun, stop loss harus disiplin di bawah area support. Jika Anda tipe moderat, lebih baik menunggu harga berhasil menembus resisten di area 150 dengan volume yang kuat. Ini memberi konfirmasi bahwa buyer mulai masuk. Dan jika Anda tipe konservatif, maka pilihan terbaik adalah menunggu perubahan tren, yaitu ketika harga mulai membentuk higher high, lower low. Karena disitulah probabilitas mulai berpihak kepada Anda. Jadi, secara keseluruhan, laba masih berada dalam downtrend kuat. Momentum masih bearish dan belum ada tanda pembalikan yang jelas. Namun, dalam jangka pendek, peluang pantulan teknikal tetap ada. Jadi, pada akhirnya, keputusan kembali kepada Anda sebagai investor. Apakah Anda melihat ini sebagai peluang yang belum dilirik oleh market, atau justru sebuah value trap yang terlihat menarik di permukaan, tapi berisiko di dalam? Karena dalam dunia investasi, tidak semua yang murah itu bernilai. Tidak semua yang tumbuh itu berkualitas, dan seringkali risiko terbesar datang dari hal yang terlihat paling menjanjikan. Jika Anda suka analisa seperti ini, yang tidak hanya melihat angka, tapi mencoba memahami cerita di baliknya, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah analisa bermanfaat untuk kamu dalam berinvestasi saham? Karena di channel ini, kita tidak hanya mencari saham murah, tapi mencari saham yang benar-benar layak untuk dimiliki. Sampai jumpa di video berikutnya.